Mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya juga banyak. Lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya lebih sedikit. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khasnya. Misalnya, lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Ayo, nyanyikanlah lagu Ampar-Ampar Pisang berikut ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Masak sabigi, diurung bari-bari. Manggalepang, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutu, dikiti bidawang. Nang mana batis kutu, dikiti bidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Masak sabigi, diurung bari-bari. Menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Dalam bernyanyi, kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari, misalnya andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronom Maelzel. Metronom Maelzel dapat memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dalam satuan mm. Berikut pembagian tempo lagu berdasarkan alat ukur metronom Maelzel. Yang pertama, tempo lambat. Contoh, lento sama dengan lambat. Dengan kecepatan 56 sampai dengan 58 mm. Berikutnya tempo sedang. Contoh, andante, seperti orang berjalan. Dengan tempo lagunya 72 sampai dengan 76 mm. Berikutnya, tempo cepat. Contohnya, allegro, cepat, hidup, dan riang. Dengan temponya 132 sampai dengan 138 mm. Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Tempo mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu, sedangkan tinggi rendah nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Misalnya, tari Saman yang berasal dari Aceh. Tari Saman dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari Serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Ayo perhatikan beberapa tarian daerah berikut. Tari Saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur dilakukan dengan gerakan cepat. Tari Legong dari Bali
dilakukan dengan gerakan lambat. Tari Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur dilakukan dengan gerakan cepat. Tari Kecap dari Bali dilakukan dengan gerakan cepat. Tari Selamat Datang dari Papua dilakukan dengan gerakan cepat. Menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas. Tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu tari legong dan tari pendet. Tari dari daerah Sumatera memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari saman dan tari piring. Memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kamu sudah mengenal ciri gerakan tari daerah. Kamu juga bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasi. Sesuaikan gerakan dengan syair lagu. Hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan gerakan tari yang lincah. Menjelaskan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas. Benda bebas, benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya bebatuan, buah-buahan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus. Benda berbentuk kubus merupakan benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air. Yang ketiga, benda berbentuk tabung, yaitu benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. Benda berbentuk bola, yaitu benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan kelereng. Yang kelima, benda berbentuk limas, yaitu benda yang mempunyai alas berbentuk segi N, seperti segitiga, segi 4, atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya piramida dan kemasan makanan. Perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi. Antara lain, benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda. Sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Kita harus mengamati gambar secara langsung agar mendapatkan hasil yang bagus.
Jika kita ingin menggambar kendi, maka sebelum menggambar, kita harus menyiapkan kendi di hadapan kita. Selanjutnya, kita mulai menggambar sambil melihat kendi. Sebelum gambar jadi, buatlah sketsa terlebih dahulu. Sketsa akan memudahkan kita menyempurnakan hasil gambar. Berikut adalah langkah-langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Langkah yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Langkah kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas. Langkah ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Media untuk menggambar benda 3 dimensi. Media untuk menggambar benda 3 dimensi dibedakan menjadi 2, yaitu media kering dan media basah. Media kering adalah media yang tidak menggunakan air. Contoh alat gambar media kering yaitu pensil, krayon, spidol, dan drawing pen. Media basah adalah media yang menggunakan air. Contoh alat gambar media basah yaitu cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan ekolin. Teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Teknik yang pertama yaitu teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. Teknik yang kedua, teknik sapuan basah, yaitu teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Yang ketiga, teknik gosok, yaitu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan. Yang keempat, teknik blok atau siluet, yaitu teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Yang kelima, teknik pointillis, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek gambar. Membuat rancangan karya 3 dimensi. Kamu sudah mengenal langkah membuat sketsa gambar 3 dimensi. Sketsa memudahkan kita dalam menggambar karya 3 dimensi. Sketsa karya 3 dimensi dapat kita wujudkan seperti benda aslinya. Benda 3 dimensi juga disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekan bahan lunak, seperti tanah liat atau plastisin. Kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Berikut adalah contoh karya 3 dimensi dari plastisin. Selanjutnya, contoh karya 3 dimensi dari kardus.